Kalau kita ini speednya kita gunakan biasanya 20 mili, semuanya 20 mili ya. Gunakan bisa NaCl, bisa RL, boleh sediaan yang ada di rumah sakit. Kalau sudah masuk semuanya baru kita klaim ya. Ketika ini kita klaim, di sini akan mengembung ya. Ini udah masuk di dalam bladernya pasien. Inilah yang mengembung sehingga dia tidak bisa ditarik. Dia akan lepas kalau ini pecah ya. Sehingga ketika kita melakukan up catheter, ini juga kita masukkan spuit, maka dia akan menarik sendiri kanannya ya. Ketika kita mau klaim, kita isi dengan air ya, NaCl atau RL, baru kita, inilah kondisinya yang ada dalam ureter pasien atau bladernya pasien, sehingga nggak bisa ditarik ya. Jadi balonnya mengembung, untuk kalian ketahui. Oke. Kemudian karena ini prinsipnya steril, sebenarnya tekniknya tidak terlalu sulit ya. Kalau kalian tahu kapan harus prinsip bersih, kapan harus prinsip steril ya. Kalau sudah tahu prinsipnya steril, usahakan segala macam barang yang kalian perlukan ya, item-itemnya disiapkan sebelum kalian mengambil kateter urin, karena kateter urin ini kan prinsipnya steril, nggak bisa diambil sembarangan ya, atau nggak boleh diambil sembarangan. Oke, di sini kita sediakan umpamanya klem ya. Klemnya untuk spuitnya kalian isi bisa 15 sampai 20 mili ya. Kemudian di sini juga ada gel ya. Jadi di sini ada gel ya. Gel ini bisa kalian gunakan langsung ke pasien. Jadi kalau menggunakan gel ini biasanya pada pasien laki-laki ya, karena kita akan memasukkan gelnya pada kondisi kelaminnya tegak lurus ya. Bisa juga kalian gunakan gel ini, tergantung sediaan mana yang mau kalian gunakan. Kalau udah menggunakan ini, nggak usah menggunakan ini. Jadi gel ini juga isinya juga ada antiseptik ya, atau dan analgesiknya juga. Jadi mengurangi rasa nyeri ketika dimasukkan selang kateter ini ke dalam ureter pasien atau saluran ureter pasien. Ya, kita siapkan ini, bisa ya gelnya. Oke, bisa boleh pakai ini, bisa boleh pakai ini. Prinsipnya yang penting kalian bisa masih tetap steril ketika menuangkan itu ya. Kemudian jadi ketika prinsip bersih ini sudah kalian siapkan ya, spuit. Kemudian kalian bisa buka bagian ini ya, jadi bagian pangkalnya saja ya, karena yang masuk kan ujungnya ujung kateter ini. Jadi bagian pangkal bisa kalian buka dengan langsung menyambungkan urinnya ya. Jadi kalau kateter urinnya di sini dia tempatnya ya, udah ya, urin dengan ingat ini sudah di ya, kalian siapkan sebelum kalian ke pasien. Oke, sudah. Kemudian ibu mungkin langsung aja ke tahap kerja ya. Kalau dari prainteraksi kan kalian sudah paham prainteraksi orientasi. Oke, kita langsung ke tahap kerja. Seperti biasa kalian lakukan cuci tangan, gunakan handscoon bersih. Yang pertama kalian adalah menggunakan handscoon bersih. Setelah menggunakan handscoon bersih dan menjaga privasi pasien, barulah kalian mendekatkan alat ya. Kemudian kalian mengganti selimut mandi dengan pakaian bawah pasien diganti dengan selimut mandi ya, atau selimut yang kalian akan gunakan ya. Ini kalian yang pertama adalah handscoon bersih ya. Ini sudah menggunakan handscoon ya. Oke, permisi ya Bapak, saya ganti untuk selimut mandinya dalam pemasangan kateter. Oke ya, untuk mempermudah pasien. Kemudian yang kedua, kita lakukan pemasangan pengalas ya. Untuk pasien laki-laki, kalau ini pasiennya laki-laki, berarti kita gunakan posisi supinatus seperti ini ya. Dan kalau pasiennya perempuan, pemasangan kateter harus digunakan posisi ditotomi ya, atau posisi ngangkang seperti saat melahirkan ya. Oke, kita pasang pengalas
permisi ya Bapak, bisa diangkat sedikit kakinya. Saya pasangkan pengalasnya. Oke, pasang pengalas di bawah mokok pasien ya. Ini kakinya lepas soalnya. Ini pasiennya bukan pakai tulang ya. Dan indikasi dari pemasangan kateter itu sendiri adalah ketika pasien dilakukan postur bisa ya, atau pada pasien-pasien BPH, dan juga sebelum dilakukan tindakan operasi juga akan dilakukan pemasangan kateter ya, untuk mengontrol urin pasien ya. Oke, kita pasang pengalas ya, kemudian dekatkan bengkok ya, sudah dekatkan bengkok. Ini kita masih tutup ya kemaluan pasien. Kemudian kita bisa lepaskan sarung tangan ya, lepaskan sarung tangan, baru kita siapkan set steril. Kalau set steril ini berarti kalian harus kondisikan memang steril, nggak bisa kalian ambil sembarangan ya. Oke, buka. Ini sudah kalian sambungkan ya. Kemudian set steril kalian buka. Bisa kalau kalian mau menggunakan NaCl bisa, RL juga bisa ya. Kalian silakan tuangkan di satu cucinya ya. Cuman tidak boleh menyentuh ini ya, tidak boleh menyentuh ini ya. Ini harus tegak lurus seperti ini ya. Oh, ini nggak bisa langsung dikepet dia yang sediaan ini. Udah. Kemudian kalau mau menggunakan gel yang ini bisa gunakan cucinya yang satu untuk gel ya. Udah, dituang karena tidak boleh menyentuh bagian yang lain. Udah ya. Ini juga kalian bisa isi dengan larutan. Tapi jangan lupa ya, nanti kalian waktu ngeklaim malah bingung. Ini belum diisi, ini bisa nggak ya? Ini harus pakai jarum ya. Ya, ini kalian pakai sampai enggak lah 20 mili ya untuk ngeklaim. Sudah. Kemudian kita juga siapkan has. Kalau dia pasien laki-laki, silakan sediakan hasnya minimal 3 has ya, yang akan digunakan untuk membersihkan alat kelamin pasien. Kalau dia pasiennya perempuan, minimal gunakan 5 has ya, untuk labia mayora, minora, dan juga uretrasnya ya. Oke, kita masukkan has ya, karena dia pasiennya laki-laki, kita masukkan 3 has. Oke. Nah, apapun barang yang kalian ambil di kupet atau di sediaan kom harus segera kalian tutup. Ya. Selain itu juga lebih eksotik juga menjaga kesterilan untuk kebersihan tempat kalian kerja. Oke, sudah. Setelah itu semua ready, ingat persiapkan pasien. Ya, jangan sampai nanti udah pakai handscoon baru kalian geser-geser ya. Persiapkan pasien. Oke, permisi Bapak, saya buka ya, karena kita akan memasang kateter ya. Kemudian kita lakukan cuci tangan, silakan kembali dan gunakan handscoon steril ya. Gunakan handscoon steril, ini bisa maksudnya. Gunakan teknik handscoon steril kan kalian udah bisa ya. Oke, nggak perlu ajarkan lagi. Gunakan handscoon steril. Sudah gunakan handscoon steril. Setelah menggunakan handscoon steril, berarti kedua tangan kalian ini dalam kondisi yang steril ya. Dalam kondisi steril ya, kalian bisa mengambil dop yang ada di kupet steril ya. Ini kita sudah menggunakan handscoon steril. Ingat, jaga kondisi kedua tangan kalian tetap dalam kondisi steril ya. Jadi nggak boleh kasar-kasar selimut atau apapun itu. Makanya Ibu bilang handscoon steril kalian gunakan waktu kalian benar-benar ready, sudah mau mengerjakan pasien ya. Oke, kita gunakan dup berlubang ya. Kondisikan di
alat kelamin pasien ya. Jadi kalau udah masang gini nggak boleh kalian megang selimut di bawahnya ya, karena ini masih steril. Kemarin banyak yang ibu minta pulang karena lupa ini udah steril, selimutnya digeser-geser lagi kan jadi. Oke, sudah. Jadinya kalian nanti ukur waktu kalian naruh si apa namanya tuh bengkok ya, jangan terlalu dekat sini ke sana. Sudah ya? Oke, sudah. Ini kita masih dalam kondisi steril. Kalian bisa lakukan memeras di sini, bisa menggunakan nya juga bisa ya. Sebenarnya ini pinset ya di sini, tapi karena ordernya ini kan sesuai orderan kalian ya. Oke, diperas, taruh di sini ya, peras keduanya. Oke, baru kita bersihkan. Ingat, peras aja dulu semuanya biar kalian gak kesulitan, karena ini akan on ketika membersihkan kelamin pasien ya. Oke, sudah diperas, baru kita ambil ya dengan kanan ya. Ada yang tidak di sini? Ya. Ada. Kalau kamu lebih dominan kiri, berarti kirinya dipertahankan steril ya, kanannya yang digunakan untuk membersihkan. Oke, yang kiri bisa kita bantu untuk memegang kelamin pasien ya, sama kalau perempuan juga begitu ya. Ini kita bersihkan dari bagian depan ke belakang ya. Oke ya, ini bisa kalian gunakan. Jadi kalau itu sama-sama dilakukan satu set rawat lukanya ini ke satu pasien, kalian tidak memberikan infeksi nosokomial. Kecuali pasien satu kalian gunakan alatnya satu, ke pasien lainnya baru itu berdampak infeksi ya. Apalagi ini tidak menyentuh bagian dari si klemnya ya, baru kita bersihkan bagian angka. Oke, berarti ini sudah on ya. Tangan kiri kalian sudah on satu. Yang masih steril adalah tangan kanan kalian. Usahakan ini posisikan juga tetap steril ya. Tangan kanan belum boleh menyentuh yang manapun. Nah, ini fungsinya kalian tadi siapkan di awal ya. Jadi, oke, ini saya pindahkan karena mau memasang di pasien ya. Ini dikeluarkan, ini kan masih steril, kalian bisa ambil di pasien ya. Oke, sudah ya, saya lipat. Kalian oleskan gel yang tadi ya, atau antiseptik, boleh juga pakai yang itu, ini gel ya. Udah dioleskan gel ya. Ini masih steril ya kanan. Baru kita ke pasien ya. Yang ini kan sudah on dia, masih steril. Nah, ini di alat kelamin laki-laki dipasangnya tegak lurus karena dia posisinya sudah supin. Kalau di perempuan posisinya litotomi, baru kita mengikuti litotomi pasien ya, anatomi pasien. Bapak silakan tarik nafas ya, saya pasangkan selang kateter atau selang kencing ke alat kelamin Bapak ya. Minta Bapaknya tarik nafas. Tarik nafas Bapak ya, di perlahan-lahan juga. Tarik nafas. Mereka tarik nafas. Tarik nafas Bapak, serasa dipasang ya. Tarik nafas 15 sampai 20 cm, atau ini akan terasa mentok ya. Ya, begitu mentok, langsung kalian ambil spuit yang isi klem ya. Ini di sini ya tempatnya, di tengah-tengah ya spuitnya. Langsung kalian lakukan klem atau pengembongan. Ketika udah mentok seperti ini, langsung dilepaskan ya. Soalnya kalau kalian biarkan dia ketarik sendiri nanti. Ya, tarik lagi sedikit. Oh, sudah kuat berarti sudah terklem di bladernya pasien. Oke. Ini kita taruh, kita bereskan dulu duknya ya, pasien. Kemudian kita lakukan fiksasi di paha pasien, paha kanan ya. Oke,
Sudah ya. Baru kita bereskan alat dan buka handscoon steril. Jelas ya? Gampang ya? Nanti pasti bisa. Ingat aja pesan ibu, kalau dia tekniknya steril, lakukan pemasangan handscoon steril ketika kalian benar-benar sudah ready mau bekerja ke pasien. Kalau ternyata pasiennya belum ready, jangan dulu pasang handscoon sterilnya, karena kalian pasti on jadi nanti. Ya, jadi posisikan. Sudah ya? Itu untuk teknik pemasangan steril. Kalau up-nya, ibu sambung ke irigasi ya. Jadi nanti kalian ujian ada yang masang kateter, ada yang irigasi sekalian up kateter. Itu aja ya. Jadi biar nggak bolak-balik. Dah, kita anggap ini udah selesai pemasangan kateter ya. Jadi poinnya itu saja. Kita masuk